Hai, balik lagi nih sama SDM ID. Nah guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Oke, seperti biasa kita akan membagikan informasi-informasi yang unik dan juga menarik dan yang pastinya bisa menambah wawasan kalian. Buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah ini dan jangan lupa untuk nyalain notifikasinya yang ada di sebelah kanan. Ayo bangun channel ini bersama-sama agar memberikan manfaat kepada kita semua. Jangan lupa untuk bagikan juga video ini kepada teman-teman kalian ya. Terima kasih. Terdapat dugaan teori SpongeBob SquarePants yang berasal dari para penggemar atau fans kartun fenomenal ini. Tentu saja kamu tidak akan pernah lupa dengan kartun yang menceritakan persahabatan antara Sponge kuning dan bintang laut. Karena memang terjadi salah satu tontonan favorit di semua orang. Dari sekian banyak episode yang bisa disaksikan, mungkin hanya ada beberapa pertanyaan yang muncul di benak kalian. Contohnya adalah kelezatan roti lapis Krabby Patty yang resepnya sampai ditutup-tutupi hingga sekarang. Lantas apa saja teori SpongeBob SquarePants dari para penggemar? Oke, yang pertama, asal mula Bikini Bottom. Beberapa orang mungkin sempat terbesit di kepalanya tentang peradaban yang berada di bawah laut, tapi kondisinya mirip seperti di daratan. Hal ini tentu saja sangat membingungkan ketika melihat penduduknya yang mayoritasnya adalah hewan laut dan bisa berbicara layaknya manusia. Menurut pemberitaan yang beredar, kini Bikini Bottom adalah kota fiksi yang terinspirasi dari sebuah lokasi nyata, yaitu Bikini Atoll di Amerika. Sejak saat itu, sekitar tahun 146 sampai 1958, tempat tersebut sering dipakai sebagai pusat untuk uji coba 23 bom nuklir, yang akhirnya terdapat banyak biota laut yang terdampak karena ledakannya. Itulah sebabnya penampilan dan kelakuan dari para tokoh di serial ini rata-rata aneh dan sulit untuk diterima akal. Bahkan sejumlah footage ledakan nuklir yang terjadi di Bikini Atoll muncul dalam episode Dying for Pi. Sang pembuat kartun Stephen Hillenburg kabarnya secara sengaja memasukkan unsur tersebut di dalam cerita. Yang kedua, Pearl anak adopsi Tuan Crab. Coba bayangkan bahwa seorang ikan paus lahir dari keluarga kepiting. Tentunya ini sangat aneh. Teori yang satu ini berusaha untuk memperjelas keanehan tersebut. Katanya mungkin ketika Pearl masih bayi, ibundanya terbunuh kait pancingan, dan Tuan Crab menyaksikan kejadian tersebut. Lantaran merasa bersalah dan iba, ia pun memutuskan untuk merawat bayi malang tersebut seorang diri. Teori tersebut juga menerangkan alasan mengenai Tuan Crab yang begitu takut dengan kait pancing dan juga melarang Patrick dan juga SpongeBob untuk bermain-main di dekat kaitan pancing tersebut. Yang ketiga, SpongeBob sudah tua. Pandangan mengenai usia SpongeBob bisa tampak dalam sejumlah faktor kehidupan dari sang aktor utama, mulai dari berusaha untuk mencari pekerjaan tetap, usia kedua orang tua, dan juga fakta bahwa dia sudah hidup terpisah dengan keluarganya. Walaupun demikian, SpongeBob tampak memiliki jiwa muda karena selalu ceria. Yang keempat, resep rahasia Krabby Patty. Mungkin banyak orang bertanya-tanya mengenai plankton yang begitu terobsesi untuk mengetahui resep rahasia Krabby Patty. Sejumlah penggemar mencoba menjawab rasa penasaran tersebut. Sejumlah fans mengatakan bahwa salah satu bumbu rahasianya adalah ikan teri. Hal ini karena dalam episode pertama terdapat segerombolan ikan teri yang melakukan demo di Krusty Krab. Teori lain memperkirakan bahwa bahan rahasia yang lain adalah daging kepiting. Hal ini karena kecurigaan para penggemar mengenai Tuan Crab yang hanya satu-satunya kepiting di kota tersebut, dan bentuk restorannya juga mirip seperti jebakan kepiting. Teori terakhir adalah bahan utamanya adalah daging ikan paus yang menjadi ibu Pearl. Yang kelima, untuk orang dewasa. Bila kamu menonton kembali tayangan kartun yang pernah disukai ketika masih kecil ini, mungkin kamu akan menyadari beberapa hal. SpongeBob SquarePants mempunyai sejumlah adegan dan dialog yang sebenarnya cukup asing untuk anak kecil. Sejumlah teori menjelaskan bahwa serial kartun tersebut sebetulnya diperuntukkan bagi orang dewasa. Yang keenam, pasangan bahagia SpongeBob dan Sandy. Jika dilihat pada episode di season pertama, keduanya tampak tengah kencan pertama. Mulai dari kegugupan SpongeBob saat menanyakan pendapat teman-temannya dan karangan bunga yang dibawa olehnya. Dalam episode Truth of Square, mereka tampak melangsungkan pernikahan palsu yang menghadirkan seorang menteri. Ketidaktahuan sang menteri mengenai pernikahan tersebut secara tidak langsung membuat pernikahan mereka menjadi sah secara hukum.
Nah lo, kok bisa gitu ya? Oke, buat kalian yang suka video kayak gini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa buat klik like, komen, dan juga subscribe. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sorry jarang upload.